Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan YouTube channel Advokat Indonesia. Masih bersama saya Pramadya Khairul Awaludin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada hari ini ya kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Etika dan Profesi Hukum. Untuk sesi kali ini saya akan mengupas tentang profesi hakim ya, salah satu profesi hukum yang mungkin ke depan bisa teman-teman menggelutinya atau teman-teman bisa menjadi hakim. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, saya mulai perkuliahan kita hari ini. Saya awali dari pembahasan hakim itu dari sisi bahasa dulu ya. Secara bahasa, kata hakim itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hakam ya. Artinya itu sama dengan qadhi. Qadhi itu yang memutus. Pertanyaannya apa yang diputus kan begitu. Dalam hal memutus tersebut, hakim pada dasarnya itu memberikan putusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, atau begini, dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya, atau menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Jadi hakim memutus ya. Berapa hal yang saya uraikan tadi. Saya contohkan, hakim dihadapkan pada permasalahan hubungan hukum, adanya wan prestasi dalam sebuah hubungan hukum yang dilakukan oleh perjanjian tersebut oleh A dan B. Salah satu pihak tidak sepakat karena adanya wan prestasi, kemudian timbul sengketa. Nah, hakim kemudian di situ memutus, menetapkan hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak itu tadi. Teman-teman mestinya sudah paham hal tersebut karena ini termasuk hal yang umum. Dan video-video hakim pun di sinetron-sinetron kan sudah banyak. Jadi tahulah hakim itu pekerjaannya adalah memutus. Nah, sebetulnya yang tadi saya paparkan, secara filosofis sebetulnya hakim itu pada dataran tersebut itu berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat. Maksudnya kan hukum itu kan juga berasal nilai-nilainya itu. Hukum itu bersumber pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang ditetapkan secara bersama ya. Karena hukum itu kan konsensus pada intinya, konsensus, kesepakatan. Baik, saya tinjau dari perspektif hukum Islam lagi ini, bahwa di dalam Quran kata profesi hakim itu banyak disebutkan di banyak kata yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya saya ambil satu ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang kurang lebih artinya, dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya. Idza hakamta bainan nas fahkum bil adl. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
disebutkan an Buraidah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-qudhatu thalathatun qadiyani finnar wa qadin fil jannah rajulun qadha bi ghairil haqq fa'alima dhak fadhaka finnar wa qad la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fahuwa finnar wa qad qadha bil haqq fadzalika fil jannah. Ya, ini kan hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Pada intinya kurang lebih penjelasan dari hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam. Ya. Ada 2 golongan, ada 3 golongan. Yang 2 golongan itu di neraka. Qadiyani finnar. Wa qadin fil jannah. Dan satu hakim itu yang satu golongan hakim yang maka masuk surga. Yang pertama itu apa? Rajulun qadha bi ghairil haqq fa'alima dzaka fadzaka finnar. Nah, ini seorang hakim yang memutus tanpa ilmu pengetahuan atau memutus dengan yang salah, tapi dia sebetulnya mengetahui bahwa itu adalah benar, itu adalah di neraka. Ya. Itu yang pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, seorang hakim yang memutus tanpa pengetahuan, la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas. Dia tidak mengabaikan hak-hak kemanusiaan, maka dia di neraka, mengabaikan kebenaran. Itu di neraka, golongan yang masuk neraka. Nah, siapa hakim yang masuk surga? Itu adalah hakim qadin qadha bil haq, seorang hakim yang memutus dengan kebenaran sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak. Itu akan menjadi masuk surga. Maka berat tanggung jawab hakim. Minimal tadi kan dikatakan bahwa hakim itu harus punya ilmu pengetahuan memutus. Dia harus punya hati nurani yang baik. Hakim harus mengkedepankan itu semuanya. Nah, sekarang kata hakim itu di Indonesia tidak bisa dilepaskan ya dari prinsip pokok kekuasaan kehakiman. Nah, saya lanjutkan. Nah, di mana itu diatur tentang kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman itu diatur di dalam satu bab tersendiri ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 setelah perubahan itu kan. Diatur ke pokok kekuasaan kehakiman itu pada bab ke-9 tentang kekuasaan kehakiman yang di dalamnya terdiri atas pasal 24, 24A, B, C, dan pasal 25. Nah, ini ruang lingkup kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang hakim itu di Indonesia itu tinjauan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 khusus yang membahas tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu mendefinisikan tentang kekuasaan kehakiman. Apa itu kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini kalau kita jabarkan di dalam pasal ini sebetulnya ada minimal 5 item penjelasan. Yang lebih lanjut bisa teman-teman breakdown lagi penjelasannya. Misalnya ini sudah saya kasih
eh, tanda-tandanya. Misalnya kekuasaan kehakiman. Ini penjelasannya ada di bawah ini. Bahwa kekuasaan kehakiman itu salah satu cabang kekuasaan yang ada di dalam negara. Tentu kita masih ingat teori-teori trias politikanya Montesquieu, ya, misalnya membagi 3 poros kekuasaan dalam negara itu ke dalam 3 poros kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kekuasaan kehakiman itu secara gamblang saya menyebutkan termasuk bagian daripada poros kekuasaan yang ada dalam kekuasaan yudikatif. Nah, sehingga maknanya bahwa kekuasaan ini bukanlah kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Ya, karena tadi bahwa kekuasaan ini adalah kekuasaan yang memutus sebuah perkara, menghukumi sebuah perkara. Itu adalah kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian pokok yang lain adalah bahwa ada kata merdeka yang saya beri tanda kuning. Merdeka ini bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang independen. Ya. Kekuasaan ini bebas. Ya. Kekuasaannya merdeka. Kemerdekaannya itu baik, ya, tidak bisa diganggu, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan lain di luar hakim itu sendiri. Bahkan antar relasi sama teman sejawat pun hakim itu mempunyai independensi. Maka kalau bisa di breakdown lagi bahwa independensi itu sifatnya bisa internal dan eksternal. Ya kan, internal tadi kan misalnya bahkan diri sendiri itu termasuk internal. Dia independen. Misalnya dia nalurinya berkata A, tapi karena ini hukumnya berkata B, ya harus merdeka, harus menang terhadap keinginan dirinya sendiri. Nah, bahkan independensinya itu harus juga tidak bisa diintervensi oleh pihak eksternal. Ini kekuasaan yang merdeka, ya. Kemudian menyelenggarakan peradilan. Kalau kata peradilan itu kan menunjukkan kepada kata suatu lembaga. Nah, siapa penyelenggaranya? Nah, kalau di Indonesia kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan oleh 2 institusi sebetulnya. Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada kekuasaan peradilan pengadilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung, ya, dan juga Mahkamah Konstitusi. Itu lebih lanjut nanti itu penjabarannya ada di pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Siapa yang kemudian pelaku daripada pihak yang menyelenggarakan peradilan? Ya, itu tentu hakim itu tadi, ya. Dan tujuan daripada diselenggarakannya peradilan ini adalah tiada lain adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Inilah fungsi daripada kekuasaan kehakiman. Fungsi juga hakim juga, ya, yakni adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dari pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kemudian setelah tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang lebih rinci lagi membahas tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kurang lebih, ya, lebih simpelnya pada undang-undang tersebut
membahas tentang tugas daripada pokok kekuasaan kehakiman itu adalah satu, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 yang tadi, bahwa kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan oleh satu kekuasaan yang ada di dalam lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, dilihat dari garis struktural ini dapat terlihat bahwa kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini adalah sejajar, termasuk lembaga tinggi negara, ya. Kalau bahasa konstitusi itu kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sama-sama tingginya, sama-sama sejajarnya. Nah, maka garis koordinasinya kan putus-putus. Nah, kalau yang garis tidak putus-putus, berarti ini adalah kekuasaan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Di bawah naungan Mahkamah Agung tadi disebutkan ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan tata usaha negara, ya. Yang dimana kalau bahasa sederhananya, kalau di tingkat pertama itu adalah pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan agama, ada Mahmilti, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer. Ada PT-UN, ada PT-TUN, ini kurang T ya, mohon maaf. Ya, ini adalah gambar singkat tentang struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang putusannya bersifat final, ya. Kedudukannya di Jakarta. Mahkamah Konstitusi tidak ada mahkamah di atasnya maupun di bawahnya, karena ini satu-satunya mahkamah yang ada di Indonesia yang nanti kewenangannya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, sebetulnya ada satu lagi kekuasaan yang ada di dalam kekuasaan kehakiman itu yang mempunyai tugas mengawasi perilaku tentang etika daripada hakim-hakim yang berada di naungan Mahkamah Agung, yakni adalah yang disebut lembaga komisi yudisial. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi kekuasaan komisi yudisial akan saya jelaskan lebih lanjut pada materi selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Saya paparkan tentang tugas dan kewenangan hakim-hakim yang ada di lingkungan struktural Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung, di puncak piramida kekuasaan yang ada di Mahkamah Agung itu terdapat hakim-hakim yang disebut sebagai hakim agung. Hakim agung itu untuk menjadi hakim agung menurut Undang-Undang Dasar dia harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Nah, ini lebih lanjut, sederhananya untuk jadi hakim agung itu bisa melalui jalur karir dan non karir. Kalau dari jalur karir tentu rangkakan untuk menjadi hakim agung itu ya dimulai dari hakim pada pengadilan-pengadilan di tingkat pertama, kemudian naik di hakim jadi hakim tinggi, kemudian baru hakim agung. Kalau non karir bisa mungkin dosen atau advokat yang sudah mempunyai pengalaman, ya minimal dia bergelar S3, umur pun juga dibatasi minimal kurang lebih 45 tahun. Itu baru bisa ikut fit proper test untuk menjadi hakim agung. Ya, doakan teman-teman, siapa tahu saya bisa jadi hakim agung. Ya, yang kurang syaratnya cuma satu, ya, itu saya harus menempuh
S3 ya. Dan umur ya, terutama umurnya minimal kan 45. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu tadi saya sampaikan ada peradilan, di bawahnya ada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ya, seperti ini. Saya contohkan, kalau tugasnya pengadilan agama itu kan misalnya dia mengadili sengketa perdata agama. Bisa perkara cerai, kemudian perkara wakaf, perkara sengketa ekonomi syariah, kemudian sengketa waris ya kan, dan lain sebagainya. Kalau di peradilan umum tentu kamarnya kan kurang lebih ada dua, ada perkara pidana, perkara perdata, ada hubungan industrial juga ini sebetulnya, mungkin kalau lebih lanjut. Kalau di militer itu ada TUN juga, ada perkara pidana. Kalau perdatanya militer nggak ada ya. TUN itu mengadili sengketa tata usaha negara. Misalnya ada persengketaan berkaitan dengan lahirnya keputusan, misalnya keputusan pemecatan PNS si A oleh bupati yang dipecat tidak terima. Ya, dia mengajukan persengketaan tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Itu beberapa tugas dan fungsi daripada kekuasaan kehakiman. Ya, mungkin lebih lanjut saya persilahkan untuk membuka. Masing-masing di peradilan ini ada undang-undangnya, silahkan dicari. Saya lanjutkan tentang kekuasaan kehakiman ya, yang ada di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Apa kewenangan? Bagaimana hakim-hakimnya, tugas dan fungsinya? Yang pertama, hakim konstitusi itu kriterianya harus memiliki integritas, memiliki kepribadian tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi, tidak merangkap sebagai pejabat negara yang lain. Misalnya Pak Mahfud MD itu dulu adalah hakim di Mahkamah Konstitusi. Beliau dosen saya di Fakultas Hukum UI dulu, Yogyakarta. Kemudian berawal dari situ, dari dosen dia kemudian dipanggil oleh Gus Dur menjadi Menteri Kehakiman waktu itu, Menteri Pertahanan waktu itu. Walaupun sebentar, kemudian beliau setelah tidak menjabat menteri, kemudian aktif di partai PKB-nya Gus Dur. Ya mungkin waktu itu, terus kemudian dia masuk menjadi anggota DPR. Nah, ketika menjadi anggota DPR di MK itu ada hakim MK yang sudah masuk purna, yakni Prof. Jimli itu. Kemudian Pak Mahfud diusulkan oleh DPR waktu itu karena komposisinya ya, kalau kita bicara komposisi hakim di MK itu ada 3 ya, 3 orang. Jadi ini komposisinya mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden ya, diusulkan oleh presiden 3, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA ya kan, MA 3, kemudian 3 itu dari DPR, sehingga jumlahnya itu kan 9, 3 presiden, 3 DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, apa kewenangan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu? Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebetulnya kalau lebih lanjut memahami. Silakan buka pasal 24C ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 45. Jadi Mahkamah Konstitusi itu mempunyai wewenang 1, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk apa? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini gampang menghafalkannya, itu wewenang MK yang pertama itu PUU, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kan gitu. Misalnya
Kasus yang paling terkenal itu Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang perkawinan tentang anak di luar kawin yang diajukan oleh Majid Muchtar misalnya. Itu kan Majid Muchtar merasa hak konstitusionalnya tercederai karena adanya undang-undang yang ada di dalam undang-undang perkawinan itu yang melanggar undang-undang dasar. Kemudian dikabulkan oleh MK bahwa anak di luar kawin itu bisa menjadi anak sah ya, dengan ilmu pengetahuan dan pembuktiannya bisa kalian baca lebih lanjut. Itu salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bahasa singkatnya itu SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya ada sengketa kewenangan antara antara KY dan Mahkamah Agung dulu itu yang terkenal itu mungkin. Walaupun tidak sampai ke MK waktu itu. Maksudnya terkait tentang rekrutmen hakim itu kan antara KY dan MA itu kan bersih tegang. Ya, berkaitan dengan kewenangannya. Nah, MA sama KY itu kan dua-duanya kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya ada nggak lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar tapi diberikan oleh Undang-Undang? Ada. Misalnya KPK. KPK itu kan tidak disebutkan kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar. Karena KPK itu kan nyantolnya di Undang-Undang tentang Tipikor. Tidak ada kata KPK itu di Undang-Undang Dasar. Kemudian kewenangan yang ketiga daripada Mahkamah Konstitusi itu adalah memutus pembubaran partai politik. P3 kalau bahasa singkatnya. Pembubaran partai politik. Misalnya ada lembaga partai politik yang tidak lagi berasaskan Pancasila, nah, misalnya itu bisa dimintakan pembubarannya di MK. Nah, yang terakhir itu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kalau bicara tentang pemilihan hasil pemilihan umum, itu ada 3 macam pemilihan umum di Indonesia. Ada pemilihan umum presiden, ada pemilihan umum anggota legislatif, baik itu di tingkat pusat, kemudian anggota legislatif di tingkat daerah, dan yang ketiga itu adalah pemilihan umum bupati, wali kota, gubernur. Itu termasuk sengketa yang bisa diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, kewenangan yang terakhir itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar, atau bahasa sederhananya itu adalah impeachment. Impeachment itu pemakzulan presiden, penurunan presiden. Jadi presiden itu bisa di-impeach kalau DPR mempunyai pendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar misalnya. Itu kemudian MK memberikan putusan, setelah putusan diberikan oleh MK dikembalikan ke DPR kemudian sidang lagi untuk membacakan pemecatan presiden. Itu impeachment presiden ya. Ini kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, saya lanjutkan berkaitan dengan komisi yudisial ini yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang profesi hakim ya, karena KY itu mempunyai kewenangan yang bersinggungan langsung dengan Mahkamah Agung ya. Jadi komisi yudisial itu anggotanya harus mempunyai pengetahuan, pengalaman samanya tadi seperti yang ada di syarat yang ada di hakim.
KY itu diangkat dihentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ya. Wewenangnya apa? Nah ini mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi hakim agung yang ada di Indonesia itu baik karir maupun non karir itu kan diujinya itu oleh Komisi Yudisial. Ya, ini kewenangan yang utama ini yang paling ditakuti oleh hakim-hakim seluruh Indonesia itu ini. Jadi ya KY itu punya kewenangan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Nah ini komisi etik ya, kalau ada hakim-hakim yang melanggar etika itu bisa lapornya itu ke KY. Nanti KY akan menggelar sidang. Ya, untuk tiada lain tugas KY ini agar kehormatan, keluhuran, martabat dari hakim itu selalu terjaga. Nah ini lebih lengkapnya teman-teman bisa membacanya lagi. 3 poros kekuasaan di bidang kehakiman ini yang saling berkaitan, yang seperti ya tadi yang saya jelaskan. Nah itu tadi adalah dari aspek yuridis bahwa tentang hakim, bahwa hakim itu pada intinya termasuk subjek pelaku daripada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebetulnya subjek tentang kekuasaan kehakiman itu tidak cuma hakim, nanti kan juga ada jaksa, ada advokat, ya, ada paniteraan dan lain sebagainya. Ini yang pokok utamanya saja saya ambil. Baik, saya lanjutkan pembahasan hakim itu kalau kita tinjau dari aspek sejarah di Indonesia. Sebetulnya ada 3 fase ketika menelusuri sejarah hakim di Indonesia itu. Yang pertama itu hakim-hakim pada kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian hakim-hakim dalam kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Jepang. Nah, yang terakhir itu adalah hakim-hakim pada kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini tadi sudah saya paparkan, intinya kan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, sedikit belajar sejarah ya, mungkin saya uraikan tentang kekuasaan kehakiman itu di era pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Kalau di masa pemerintahan Hindia Belanda itu kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan itu dikenal dengan istilah rechtspraken. Ya, peradilannya itu terdiri dari peradilan gubernemen, ada peradilan pribumi, ada peradilan swapraja dan peradilan desa. Ya. Nah tentu ini hakim-hakimnya nanti kan juga sendiri-sendiri. Nah intinya peradilan gubernemen itu terdiri atas 4 kamar. Ya, yang pertama itu Landgericht, itu untuk semua golongan. Yang kedua itu Indisrechtspraak atau peradilan pribumi, itu untuk golongan pribumi. Kalau Europsrechtspraak itu untuk orang-orang Eropa, ya. Ada peradilan agama. Nah, itu pada hakim-hakim atau kekuasaan kehakiman di era Hindia Belanda. Ya, tentu peradilannya itu kan peradilan yang untuk kepentingan penjajahan ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di buku-buku tentang pengantar hukum di Indonesia. Nah, kemudian kekuasaan kehakiman pada masa era penjajahan Jepang.
Yang jelas, karakteristik daripada pemerintahan penjajahan Jepang itu adalah pemerintah yang militer, ya. Sehingga pada masa pemerintahan militer Jepang itu tidak ada lembaga perwakilan rakyat yang khusus tidak ada perwakilan yang berwenang membuat undang-undang seperti halnya pemerintah demokratis yang berjalan normal. Tujuan pemerintahan Jepang itu kan pada intinya menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang demi tercapainya tujuan perang, ya kan? Oleh karena itu kan pertama kali peradilan yang dibentuk oleh Jepang itu kan peradilan yang melindungi militernya yang disebut Gunri Tokaigi, ya. Ya, di mana intinya pengadilan ini berwenang mengadili tindak pidana yang pada pokoknya dikualifikasir sebagai kejahatan yang sifatnya mengganggu, menghalang-halangi, melawan bala tentara Jepang. Nah, itu di era pemerintahan Jepang. Kemudian selain peradilan yang sifatnya militer itu tadi, kemudian pemerintahan Jepang membentuk Gunsai Hoin, ya, yaitu pengadilan pemerintahan bela tentara, dan Gunsai Kensatu Kyoku atau kejaksaan pemerintahan bela tentara. Ya, dari poin ini kemudian lahir peraturan dasar bagi pembentukan organisasi peradilan di Jawa dan Madura, kan begitu. Nah, dari Jepang itu kan kemudian 45 kita merdeka, barulah kita mempunyai peradilan, ya. Ya, lebih lanjut pada intinya sampai sekarang kemudian pada pokoknya hakim itu sekarang kan berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman seperti penjelasan daripada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya lanjutkan tentang tugas dan fungsi hakim itu pada khususnya, ya, sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pada poinnya itu kan tadi seperti saya sampaikan di awal, jadi bahwa kekuasaan kehakiman itu pada intinya memeriksa, mengadili. Tugas daripada hakim itu memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, kalau bicara tentang secara umum, tugas dan fungsi hakim itu fungsi 1 mengadili, ya kan? Fungsi pengawasan, ada fungsi nasihat, ada fungsi mengatur, ada fungsi material, menguji material. Fungsi D dan E, fungsi mengatur dan menguji material singkrah itu dimiliki oleh Mahkamah Agung. Jadi misalnya ada perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu kan namanya kan singkrah ini. Wewenang Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Fungsi mengatur rekening itu dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sedangkan fungsi ABC itu selain juga dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Misalnya pengadilan agama mengadili perkara cerai gugat, mengadili sengketa perkawinan, mengadili tentang anak, hak hadona, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih singkatnya. Baik, saya lanjutkan tentang hakim dan penerapan hukum.
Pada pokoknya kan bahwa hakim itu sebetulnya pekerjaannya itu kan ada suatu eh, peristiwa ya. Kemudian peristiwa itu kan diterapkan ke dalam norma hukum. Jadi norma hukum itu kan sifatnya statis. Baru akan dinamis kalau ada peristiwanya. Peristiwa itu disebut peristiwa hukum. Kalau bicara peristiwa itu kan ada peristiwa biasa sama peristiwa hukum. Orang tidur itu peristiwa biasa. Kalau orang tidurnya penjaga rel kereta api, kemudian dia mempunyai tugas menjaga rel kereta api palang pintu ya, karena dia ketiduran, itu menjadi peristiwa hukum karena akan ada perkara pidananya di situ. Nah, hakim menerapkan hukum pada peristiwa hukum tertentu ya kan. Dari situ hakim kemudian mencari apa hukumnya, itu disebut sebagai penemuan hukum. Setelah hukumnya ditemukan, hakim memutus. Nah, ini singkatnya pekerjaan hakim ya. Nah, produk daripada hakim, produknya hakim itu sifatnya adalah putusan ya kan. Baik, yang terakhir saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menjadi hakim, kan begitu. Ini di tahun 2017 Mahkamah Agung membuka rekrutmen. Ini khusus untuk hakim-hakim yang di bawah naungan Mahkamah Agung ya. Tahun 2017 itu Mahkamah Agung membuka formasi lowongan pekerjaan hakim, memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia pria dan wanita ya, untuk menjadi hakim. Nah, apa aja formasinya pada tahun 2017 itu? Ada hakim pada lingkup peradilan umum. Ini pidana dan perdata itu tadi ya kan. Syaratnya kualifikasinya adalah S1 hukum. Pertanyaannya saya adalah S1 syariah tidak bisa menjadi hakim pada peradilan umum. Yang kedua, hakim pada peradilan agama. Ini berbeda. Kalau hakim pada peradilan agama, syaratnya bisa berasal dari sarjana syariah, sarjana hukum Islam, dan sarjana hukum. Artinya yang diuntungkan ini adalah sarjana hukum. Ya kan? Kalau di PT UN juga begitu. Syaratnya adalah S1 hukum. Ini untuk formasi yang umum. Jadi untuk 2017 itu Mahkamah Agung membuka formasi umum dan formasi kumlot. Kumlot itu yang IPK-nya 3,5 ke atas. Kalau dilihat dari presentasinya ya lumayan. Yang kumlot itu ada 168 hakim. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 IAIN Ponorogo ini berkaitan dengan rekrutmen ini ada 4 alumninya yang bisa lolos menjadi hakim pengadilan agama dari 543 ini. Jadi ada sekitar berapa persen itu? 5%. Nah, ada formasi yang ketiga itu ada formasi khusus orang Papua dan Papua Barat. Nah, kalau teman-teman berminat pindah KTP-nya ke Papua dan Papua Barat. Nah, syaratnya apa untuk bisa menjadi hakim itu? Satu ini, dia warga negara Indonesia, sehat jasmani, berkelakuan baik, sehingga di sini dibuktikan dengan surat keterangan baik dari pengadilan, dari kepolisian, ya, tidak pernah diberhentikan atau
tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak berkedudukan sebagai CPNS, kualifikasi pendidikan tinggi minimal akreditasinya B, ya kan? Kemudian IPK minimal 2,75. Kalau teman-teman IPK-nya di bawah 2,75 ya udahlah, nggak usah di maju menjadi hakim, jadi advokat, karena nggak ada itu syarat IPK itu ya. Kemudian usia minimal 22, maksimal 32. Kalau komblot, ya ini tambahannya. Kalau komblot itu lalu lulusan terbaik, ya ini dengan pujian, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan dan atau yang sederajat. Untuk syarat yang lain sama. Kalau Papua itu yang membedakan ini, syarat pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat itu sesuai dengan Permentan nomor 20 2017, tamat SD atau sederajat atau SMP atau SMA di wilayah Papua. Garis keturunan orang tua asli bapaknya itu Papua atau Papua Barat. Turun dibuktikan dengan surat akte kelahiran pelamar. Nah, berarti agak susah ini kalau dikibuli cuma KTP kan. Nah, syaratnya khususnya ini. Nah, itu teman-teman ada syarat khusus ya untuk hakim peradilan agama, yakni wajib bisa membaca dan memahami kitab kuning. Kalau tidak bisa ya dianggap gugur, kemudian beragama Islam kalau hakim pada peradilan agama. Nah itu untuk menjadi hakim itu. Kalau seleksinya ini, ada seleksi di administrasi, ada SKD, ada SKB. Nah, kemudian pansel akhir dan wawancara biasanya, ya kan. Nah setelah lulus ini pun tidak bisa serta-merta langsung jadi hakim. Biasanya harus ada pelatihan dan pendidikan dulu. Statusnya masih cakim, calon hakim, tapi sudah statusnya sebagai pegawai negeri sipil biasa. Baru kalau sudah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, baru bisa menjadi hakim. Nah, lumayan karena gaji hakim itu sangat besar. Baik, yang terakhir adalah yang mungkin teman-teman tunggu ini. Kira-kira berapa gaji hakim? Nah, gitu. Hakim itu gajinya ditetapkan berdasarkan peraturan presiden. Yang terakhir ini adalah peraturan presiden nomor 8 tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, Perpres ini baru lahir atau baru diteken oleh Presiden Jokowi pada 22 Januari 2020. Intinya bahwa Perpres ini tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan bawahnya itu dikriteriakan ke dalam beberapa kelas jabatan gitu. Ada jabatan 1 sampai 27. Ya intinya kalau yang paling nomor 1 ini akan paling bawah sendiri, tentu pegawai yang paling bawah mungkin honorer ini ya. Honorer pengadilan itu gajinya sekitar ini 1-2 jutaan ini. Kalau yang paling atas ini mungkin adalah Ketua Mahkamah Agung. Ya. Ini tunjangan, belum gaji pokoknya.
Kalau gaji pokok ngikuti golongan-golongan ya seperti PNS pada umumnya. Ya, kalau golongan 3 itu mungkin sudah gajinya 4, belum tambah tunjangan ini. Ya kira-kira teman-teman bisa hitung sendirilah. Kalau pernah ada saya tanya hakim yang baru-baru itu gajinya kurang lebih sama tunjangan itu sekitar 15-25 katanya kan gitu. Dia nggak ngaku. Saya sendiri terus terang tidak tahu angka persisnya. Yang jelas ini nominal gaji yang bisa dibawa pulang. Mungkin ini terima kasih terakhir dari saya. Minta maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Ya, pesan saya kalau teman-teman ingin menjadi hakim, belajar yang sungguh-sungguh, serius, mencari ilmu. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.